Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, Gemim Bukit Moria Winangun, kolom 1 sampai kolom 17. Kita akan memulaikan ibadah KKRT kita pada malam hari ini. Dan karena itu, mari diundang kita semua berdiri. Dan dengan sikap berdoa, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita angkat pujian, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Silakan jemaat duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu dalam penyembahan, tetapi juga dalam pengakuan kami, bahwa dalam kehidupan ini kami sadari bahwa ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Entahkah dalam kehidupan pribadi keluarga, atau di tengah tugas pekerjaan tanggung jawab dan dalam pelayanan kami. Bahkan terlebih ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami atau profesi-profesi kami, kadang kami tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketidakjujuran, keangkuhan, merasa diri hebat, paling tahu, kadang terjadi dalam hidup, yang pada akhirnya pekerjaan kami terbengkalai. Pekerjaan kami tidak menghasilkan hal yang baik. Dan karena itu Tuhan, menyadari akan segala apa yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka dengan penuh kerendahan hati kami datang, mengaku dosa sambil memohon, ampunkan kami, kasihani kami, dan biarlah kami dibaharui. Demi Kristus Yesus firman kehidupan yang mengajar mengingatkan kami tentang hal-hal yang Engkau kehendaki, kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa, dan kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi bersama Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus.
Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah nama-Mu selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan menghadap Dia dalam permohonan, bimbingan kuasa Roh Kudus, sehingga kita diberi pengertian dan kemampuan memahami maksud-maksud firman. Mari kita berdoa. Tuhan, saatnya bagi kami di persekutuan ini, hendak membaca, mendengar, untuk merenungkan firman. Biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan yang ada, sehingga baik hamba-Mu jemaat, kami semua benar-benar dianugerahkan roh hikmat kemampuan, supaya mengerti dan memahami maksud firman, yang pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami memohon tuntunan dan bimbingan-Mu Tuhan, supaya benar-benar itu semua mampu kami aktakan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan memohon, tuntunlah kami semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapak, bahkan orang-orang tua lanjut usia, yang dalam sukacita kita di malam hari ini dalam ibadah KKRT kita membaca dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21. Bagian bacaan kita di sepanjang minggu ini. Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Demikian bagian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, dan yang melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Amsal ini adalah kitab yang disebut juga kitab hikmat. Kitab hikmat yang ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo, raja bangsa Israel. Anak dari Raja Daud. Yang berisikan tentang apa? Pedoman, ucapan-ucapan bijak yang pada dasarnya disampaikan Salomo itu terangkum dalam Amsal pasal 1 ayat 7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan takut akan Tuhan diharapkan bahwa manusia atau secara khusus orang percaya melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Berperilaku bijak, benar, adil, dan jujur.
Dan lewat perenungan kita, secara khusus pada pasal 8 berisi tentang nasihat, ajakan tentang pentingnya mencari dan mencintai hikmat. Karena dengan hikmat dari Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kesuksesan dan kehormatan dalam kehidupan. Apalagi ketika diperhadapkan dengan tanggung jawab kita masing-masing, atau kerja kita, atau melalui profesi kita. Terlebih dikala memenuhi kebutuhan hidup melalui profesi atau kerja kita masing-masing. Bahwa Dia Tuhan menganugerahkan kerja bagi setiap orang yang meminta dan yang berusaha. Dan dalam melakukan kerja itu, bukan yang penting kerja. Yang penting sobeking apa yang orang pekerja. Yang penting jalankan itu pekerjaan. Tetapi mengingatkan bahwa memerlukan profesionalisme. Artinya, dalam melakukan pekerjaan harus penuh tanggung jawab. Dan dalam melakukan pekerjaan harus punya komitmen dan menjalankan pekerjaan itu atau profesi itu lewat keahlian kita yang berkualitas dan yang bermutu. Sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik, penuh berkat. Bukan hanya untuk kita pribadi atau keluarga yang merasakan, tetapi juga secara khusus. Hasil dari berkat itu untuk memuliakan Dia yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Atau istilah Rasul Paulus dia katakan, semua karena kasih karunia. Atau semua karena anugerah. Semua karena berkat Tuhan. Maka kerja boleh kita lakukan. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi. Hikmat Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Hikmat Tuhan mendatangkan kesuksesan dan kehormatan. Dalam ayat 14 sampai 16. Hikmat pemberi nasihat sebagai sumber dasar setiap pengertian, pertimbangan, dan kekuatan dimiliki oleh seorang raja, pembesar bangsawan dan hakim. Jadi hikmat hadir untuk memberi jalan keluar bagi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Termasuk juga kita semua, saya saudara. Dengan hikmat yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, maka kita akan mampu untuk mencari jalan keluar dengan apapun yang kita lakukan. Jadi hikmat hadir sekali lagi untuk memberikan jalan keluar. Dan ayat 17 sampai ayat 19 memberikan gambaran bahwa jika ada hikmat dalam melakukan pekerjaan atau profesi, pasti mendapatkan berkat. Melebihi ketika mendapatkan keuntungan seperti emas, bahkan perak dan permata. Lebih dari itu artinya tidak ternilai dengan materi. Bahkan keuntungan karena punya hikmat luar biasa akan dialami oleh setiap orang yang percaya. Dan akhirnya saudaraku, ayat 20 dan 21 hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja dengan jalan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Supaya ada warisan harta dalam tanda petik kepada yang mengasihi Tuhan dan mencarinya. Harta yang dimaksudkan di sini bukan cuma konotasi orang tahu doi, atau materi, atau fulus. Tetapi artinya harta kesejahteraan dalam kehidupan. Dan akhirnya saudara-saudara, sekalipun di masa pandemi ini, semua pekerjaan kita mengalami berbagai tantangan. Karena melalui pandemi ini banyak tatanan-tatanan yang harus diubah. Mungkin ada juga yang harus kehilangan pekerjaan. Tetapi Dia tetap pelihara kita. Karena itu mari kita terus berusaha dan melakukan pekerjaan dengan tetap meminta hikmat Tuhan. Sebab dengan bekerja berarti kita beribadah kepadanya. Apapun pekerjaan dan profesi kita, tetaplah bersyukur dan doakan apa yang kita kerjakan
dan kerjakan apa yang kita doakan. Maka Dia sumber segala sesuatu pasti berkati apa yang kita minta, apa yang kita cari. Dan ketika kita mengetuk, maka kita akan menemukan, kita akan mendapat, dan pintu berkat Tuhan akan dibukakan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur, memberi persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, mari kita memberi dengan penuh sukacita sambil menyanyi bersama, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara-saudara, kita akan menghadap Tuhan dalam doa, syukur, dan permohonan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Penuntun dan Pembimbing. Bahkan yang terlebih khusus menyatakan selamat dalam hidup. Kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai saat ini. Sekalipun dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang harus kami lewati, tetaplah Engkau dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Bahkan bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan di malam hari ini. Boleh ada dalam persekutuan ibadah KKRT. Sekalipun itu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing. Tetapi kami terus meyakini bahwa segala sesuatu akan indah pada waktu. Bahwa Tuhan mengizinkan kami berada bersama dalam situasi ini. Dan Tuhan sangat mengetahui segala apa yang menjadi harapan kerinduan kami. Termasuk karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan dan kerjakan dari rumah kami masing-masing. Atau mungkin juga ya Tuhan, ada saudara-saudara kami yang oleh karena keadaan dan situasi ini harus mengalami pekerjaan mereka. Tapi kami yakin dan sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Engkau akan tetap menjaga, melindungi, membentengi, dan memberkati setiap kami yang tetap mau datang meminta kepada Tuhan dan yang terus berusaha untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dalam rangka untuk kebutuhan kehidupan pribadi keluarga, tetapi juga untuk kemuliaan nama. Karena itu kami mohon, biarlah kami benar-benar melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi kami. Akan terlebih, profesionalisme kiranya menjadi bagian hidup kami. Bahwa dengan hikmat Tuhan kami mampu melakukan semuanya itu. Bukan karena untuk kebutuhan hidup saja, tetapi karena untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah apapun profesi dan pekerjaan. Baik mereka pegawai negeri, pegawai swasta. Mereka yang bekerja di bidang keamanan, para tentara, polisi. Mereka yang bekerja di bidang pendidikan, para dosen, guru. Bahkan mereka yang bekerja di bidang kesehatan, perawat, dokter, para medis. Tapi juga tidak luput pekerjaan-pekerjaan keseharian. Entahkah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai petani, tukang ojek, tukang bangunan,
atau apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, kami percaya. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau menyiapkan berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap mereka yang mau terus berusaha. Dan terlebih hikmat-Mu biarlah selalu jadi bagian kami. Sehingga penuh sukacita melakukan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Termasuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Baik Syammas, Penatua, para pendeta. Bahkan komisi-komisi kerja, tim doa. Panitia-panitia, baik panitia pembangunan gedung serbaguna. Panitia hari-hari besar gerejawi, Tuhan berkati kuduskan pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan. Agar supaya semuanya yang kami lakukan benar-benar membawa sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, bahkan diberkatilah jemaat-Mu Gemim Bukit Moria Winangun dari kolom 1 sampai 17. Dengan berbagai situasi dan keadaan ini kami selalu rindu dipersatukan dalam persekutuan yang kudus. Sehingga kami mampu bersaksi dan pada akhirnya kami mampu melayani Tuhan dengan baik. Diberkatilah juga pemerintah bangsa negara kami. Melalui para pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka juga terus dianugerahkan hikmat kemampuan oleh Tuhan. Karena kami tahu dengan hikmat mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Sehingga ada kejujuran, ada nasihat, ada penguasaan diri, dan ada keputusan-keputusan yang baik. Yang akan membawa sejahtera, kemakmuran, keamanan bagi masyarakat bangsa dan negara. Terlebih di Sulawesi Utara, di kota Manado. Tuhan jaga lindungi kami, berkati kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ini sehingga kami boleh mengucap syukur memberi persembahan. Kuduskan itu menopang pelayanan gereja-Mu dan tetaplah diberkati kami semua dalam segala harapan kerinduan. Tingkap-tingkap langit tetap terbuka, tercurah berkat-berkat Tuhan atas hidup ini. Tuhan Allah Bapa di surga. Bahkan kami terus menopang juga dalam doa jemaat-Mu yang kalau sampai saat ini dalam gumul kehidupan, ya Tuhan hadir memulihkan segala keadaan yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan berkenan ada pemulihan kekuatan. Yang bergumul dengan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan. Yang bergumul dengan hidup keluarga rumah tangga, Tuhan berikan keharmonisan kehidupan. Karena segala keberadaan hidup kami Tuhan, kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Yesus Kristus. Yang juga menjaga, memelihara mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, kasih sayang dan perhatian. Mereka yang tertindas, mereka yang dalam keadaan dan situasi yang tidak menguntungkan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, diundang kita berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama Tuhan Yesusku mutiara hatiku. Tuhan Yesusku mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milik-Mu sebagai ciptaan-Mu. Aku inginkan, aku harapkan
Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai dan tetap terus diingat-ingatkan bagi kita semua. Tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Atau paling tidak, memakai hand sanitizer. Tuhan menyertai, memberkati kita. Selamat malam.